Hai guys, dalam rangka mengatasi masalah corona yang semakin menyebar, otomatis kita perlu siap-siap nih untuk buat masker cadangan. Dalam arti masker yang dapat digunakan berulang kali. Nah, seperti masker ini saya buat dari bekas kain sisa. Nah, di dalam sini bisa dimasukin masker sensi yang istilahnya dapat kita pakai berulang kali, tidak hanya sekali pakai langsung dibuang. Nah, kita masukin seperti ini. Dimasukin seperti ini, jadi otomatis setelah ini kita bisa jemur. Nah, kurang lebih seperti ini setelah dimasukinnya. Jadi dirapikan sampai benar-benar rapi. Setelah itu kita pastikan posisinya juga ya, jadi pas banget untuk nanti dipasang di muka. Nah, masker seperti ini kita bisa gunakan berulang kali. Nah, setelah itu kita tinggal pasang seperti masker biasa, dan ini menggunakan karet seperti di masker yang sensi ya, yang disposable ya. Nah, kurang lebih seperti ini looksnya. Nah, ini karetnya bisa disesuaikan dengan jarak yang kita inginkan. Jadi pada saat kita potong karetnya, kita bisa sesuaikan ini terlalu kencang apa enggak. Nah, selain masker ini, kita juga bisa mengeluarkannya. Jadi ini sebenarnya double protection ya, double protection karena selain dari masker sensi, kita juga ada double kain yang kita jahit itu. Jadi otomatis bisa kita gunakan lagi ulang. Nah, selain itu ada model satu lagi yang ini. Nah, kalau kita nggak punya karet di rumah, kita bisa gunakan juga kain sebagai pengikat dengan lubang yang sama seperti yang tadi. Nah, kurang lebih kita masukin juga masker sensi, dan kalaupun tidak ada, kita dengan terpaksa ya menggunakan masker tisu, walaupun ini tidak disarankan karena ini tidak menjamin virus tidak masuk. Tapi ini hanya in case aja. Nah, dimasukinnya seperti ini. Oke, setelah dimasukin dengan rapi, sama seperti tadi cara memasang masker sensi. Nah, ini kita pasangkan di mulut dan tinggal diikat. Jadi ini sebenarnya kalau untuk orang yang tidak tahan pakai masker karet berlama-lama, ini lebih enak sih, lebih nyaman. Dan ini cocok banget untuk orang yang berhijab. Karena ini ada kaitannya dua, jadi satu di telinga, terus satunya lagi di area belakang leher. Nah, kurang lebih seperti ini looksnya guys. Tertutup seperti masker sensi juga kan, dan ini malah double protection karena kan ada kain lagi di depan masker sensi, dan plus kita bisa nyimpannya lumayan berulang kali. Oke guys, untuk tutorialnya jangan lupa ya lihat berikutnya, bye. Nah, pertama-tama kita akan potong kain dengan ukuran 48 x 26 cm. Tidak perlu terlalu presisi ya guys. Jadi ini hanya untuk gambaran aja, kurang lebihnya sekitar 48 x 26 cm. Setelah itu kita pakai pentul untuk memotong bahan berikutnya. Dalam arti ini sekali patron aja untuk bisa buat berkali-kali. Nah, setelah itu kita potong kainnya. Bisa juga kalau mampu untuk buat kainnya nggak terlalu tebal maksudnya ya. Jadi kita bisa langsung menumpuknya beberapa kain. Jadi sekali motong bisa langsung dapat 4 atau 5 masker. Nah, ini setelah dipotong nanti kita lepaskan pentulnya satu persatu. Jadi 4 pentulnya kita lepaskan. Nah, ini dia, kita dapat yang potongan yang tadi ya. Setelah itu kita lipat 2, kurang lebih yang sama rata. Setelah itu kita siapkan ballpoint dan penggaris. Nah, kita tandain dari atas 2 cm dari atas, kurang lebih 2 cm kiri dan kanan. Setelah itu kita tarik garis dari ujung ke ujung. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Setelah itu kita ambil tengahnya. Jadi dari 26 cm itu kita bagi 2 jadi sekitar 13 cm. Nah, masing-masing ke kiri dan ke kanan kita akan tandain sekitar 3,5 sampai 4 cm. Kita tandain. Nah, itu nanti akan jadi batas jahit kita. Nah, setelah itu kita pasang pentul lagi. 2 aja cukup pentulnya untuk ini. Setelah itu kita siapkan karetnya. Nah, karetnya ini kurang lebih 25 cm.
Nah, alangkah lebih baik kita siapin dulu, bikin satu dulu. Nah, kita coba di telinga kita, apa kesakitan atau kelonggaran, jadi bisa disesuaikan panjangnya. Nah, kalaupun nggak punya karet, kita bisa gunakan dari bahan kain yang ada. Apa aja sih yang ada sekarang bisa digunakan. Nah, panjangnya kurang lebih 70 cm guys. Lebarnya kurang lebih sih sekitar 10 sampai 12 cm, oke lah. Kita potong. Nah, ini kebetulan kain saya lebar, jadi saya akan potong, terus setelah itu saya akan bagi dua. Jadi which is untuk dua ya, untuk kiri dan kanan ya. Kalaupun kurang dari 70 cm panjangnya, kita bisa bikin juga 35-35. Jadi otomatis harus siapin 4 potong yang panjang 35, lebar sekitar 12 cm. Nah, ini kita potong dua karena saya hanya punya kain 70 cm, jadi saya bisa gunakan hanya untuk 2 potong aja. Nggak perlu bikin sampai 4 potong. Sebenarnya sama aja sih, cuma proses menjahitnya aja nanti agak beda sedikit. Nah, ini setelah jadi, ini satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Nah, setelah itu kita mulai menjahit. Nah, ini bagian pertama nih, kita jahit yang tadi kita tandain sampai dengan titik yang kita tandain tadi, yang dikurangin 4 cm atau 3,5 cm. Setelah itu kita jahit ulang lagi. Nah, ini saya jahitnya double, saya bolak-balik supaya lebih awet, karena kan of course kita tiap hari akan buka ini, maksudnya keluarin si dalamnya ya, si sensinya dari dalam, dan kita akan cuci. Nah, kalau habis dicuci pun sebaiknya sih disetrika. Jadi setelah cuci, dikeringkan di bawah matahari, disetrika. Nah, ini sisi sebaliknya, tetap dijahit ulang lagi, double. Saya jahitnya double sih, jadi tetap supaya lebih kuat sih. Nah, ini diputar seperti ini. Sebenarnya sederhana banget sih, kain apapun bisa, yang penting diperhatikan aja kainnya seratnya cukup padat, jangan yang terlalu lowong. Plus kainnya juga jangan yang terlalu keras, jadi nggak mengganggu nanti. Ya, itu sangat fleksibel sih, kain apapun bisa dipakai. Lepasin pentulnya, terus ini bagian kalau dibaliknya. Makanya tadi pas kita pilih kainnya, bagian yang bagusnya taruh di dalam, bagian yang kurang bagusnya taruh di luar. Nah, itu lubangnya tadi. Nah, sekarang kita akan jahit hole-nya atau lubangnya, mengelilingin. Hati-hati ya guys, pada saat menjahit jangan sampai ketimpa bagian yang dalamnya. Nah, ini dijahitnya keliling karena saya agak malas untuk memotongnya, jadi saya biasanya langsung sekali jahit langsung keliling seperti ini. Nah, ini saya menggunakan mesin jahit. Nah, ini saya menggunakan mesin jahit manual, karena saya lagi nggak pegang mesin jahit matic yang ada di workshop, dan kita lagi nggak ke workshop karena stay at home. Nah, ini setelah itu sih dibalik seperti ini dalamnya. Nah, kita akan bikin lengkungan seperti ini kurang lebih. Nggak perlu presisi ya guys, jadi kurang lebih aja. Nah, kurang lebih kita buat seperti ini 2 kali, atas dan bawah, lipatnya ke dalam seperti ini tadi. Nah, kita buat nanti di 2 sisi ya, kiri dan kanan pun kita bikin sama persis modelnya, jadi lipatnya ke dalam. Nah, kayak gini kita bikinnya 2. Nah, ini saya sengaja pakai benang yang berbeda warna ya guys, supaya kalian bisa dapat lihat dengan jelas kira-kira jahitnya seperti apa. Nah, ujungnya tuh yang masih berserabut biarin aja. Nah, ini sekarang kita pasang dulu yang ini, yang tidak menggunakan karet, yang tadi saya bilang. Nah, ini tanpa karet. Jadi tadi yang kita jahit itu, ini yang bukan 70 cm ya, ini yang 35 cm. Nah, kita jahitnya harus satu-satu, dan dilipatnya lipat 2, terus lipat 2 lagi. Jadi kurang lebih 4, jadi kecil jadinya. Jahitnya seperti ini. Nah, di ujungnya kita tekuk supaya nggak mudah berserabut ya. Oke, setelah itu kita akan kerjakan juga sisi yang lainnya. Nah, ini bagian ujungnya kita tekuk dulu. Nah, ini sisi selanjutnya, sambungan berikutnya. Nah, kalau tadi kita gunakan yang 70 cm, kita nggak perlu jahit 2 kali seperti ini. Jadi dia bisa langsung 1 kali jahit dari ujung ke ujung langsungnya. Kalau ini kita harus ulang 2 kali. Tapi ya itu, daripada membuang bahan yang ada, kita bisa manfaatkan apa aja yang ada. Jadi ini kurang lebih panjangnya sekitar 35 cm masing-masing sisi. Jadi dua sisi ini 70 cm. Sama juga, nanti ujungnya kita akan tekuk juga. Nah, jenis bahannya sebenarnya bervariasi sih, tergantung sih yang bahan apa yang ada. Nah, setelah itu bagian yang tadi yang berserabut itu kita lipat masuk, jadi biar rapi aja ya. Nah, kita lipat masuk seperti ini, terus kita langsung jahit aja. Nah, oke, sisi yang satu udah jadi, tinggal kita buang-buangin benang-benang yang berlebihan yang di ujungnya. Nah,
ini dia sisinya udah jadi sisi sebelahnya. Dan ini yang berikutnya adalah yang pakai karet. Yang tadi yang kita ikat itu yang kurang lebih, ini saya buatnya sekitar 25 cm karetnya. Terus saya ikat, terus kita jahitnya dari tengah, katanya taruh di tengah. Nah terus saya kebiasaan untuk tidak membuang atau tidak memotong jahitan supaya dia lebih kuat. Jadi nggak dipotong sama sekali, lanjut untuk bolak-balik ke belakang, ke sisi bawahnya ya. Nah sedikit-sedikit ditarik supaya dia nggak terlalu ini nantinya, nggak terlalu ketat untuk nanti di bagian telinganya. Nah guys, kurang lebih seperti ini. Terus kita rapi-rapin aja ujung-ujungnya. Nah sama kayak tadi kita lipat, nah, kita rapikan bagian-bagian yang masih rabutnya, kita jahit masuk sama seperti tadi prosesnya. Nah seperti ini. Tapi masker seperti ini guys, jangan lupa ya, tiap hari harus dicuci setelah dipakai ya. Terus masker sensinya harus dijemur. Jadi jangan sampai dipakai berulang-ulang tanpa dicuci. Dan ini kudu dipakai dengan masker sensi di dalamnya, karena kalau cuma ini sih nggak ada proteksinya sama sekali. Nah ini kurang lebih di sisi yang satunya kita buat juga sama persis. Nah udah itu guys, udah jadi deh maskernya. Enjoy guys, dan stay safe ya. God bless you all.